Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan share video mengenai tugas saya sebagai presenter. Adapun tema yang dibawakan adalah digital storytelling untuk pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya yang saya hormati. Aduh, mohon maaf keterlambatan saya. Teknis sungguh luar biasa ini perjuangannya, Bu. Pada hari ini di room kami mungkin ini ada Ibu Santi sebagai presenter dan ada Ibu Siti sebagai moderator. Ya, baik. Saya serahkan kepada Ibu moderator. Enggak, Bu? Mohon atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Mimi sebagai host meskipun hari-hari ya Bu perjuangan. Alhamdulillah biasa bergabung melaksanakan tugas pada pagi hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mulai saja acara Pikon hari ini. Pertama-tama saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tata tertibnya adalah saat presenter atau narasumber sedang memaparkan, mohon mikrofon di-mute semuanya supaya fokus pada materi yang dipaparkan. Kemudian yang mau bertanya, harap menuliskannya di room chat ya Bu. Dan bagi yang akan bergabung untuk berdiskusi ataupun menambahkan materi atau memberikan saran, silakan nanti di sesi tanya jawab setelah pemateri memberikan paparannya. Baiklah, saya lanjutkan pada perkenalan narasumber kita hari ini adalah Ibu Santi Nurmansari. Beliau adalah pendidik dari SMPN 7 Sumedang. Alhamdulillah beliau ini adalah duta sains P4 karena itu ada korelasinya ya Bu yang akan dipaparkan hari ini, yaitu tentang digital storytelling untuk pembelajaran. Apa itu digital storytelling? Bagaimana dan apa manfaatnya? Efektif tidakkah untuk pelajaran? Dan marilah tidak banyak mengulur waktu, kita akan menerima atau saya persilahkan Ibu Santi Nurmansari untuk memberikan materinya. Pada Ibu Santi, mangga dihatur. Moderator yang sudah melakukannya. Terima kasih juga kepada Ibu Mimi yang mau hari ini bersedia menjadi host dan berjuang mencari signal untuk kelancaran. Nanti kali ini saya akan memaparkan tentang digital storytelling untuk pembelajaran. Mungkin saja screen-nya. Saya akan berbagi sedikit ilmu tentang penggunaan digital storytelling untuk pembelajaran. Mungkin yang Bapak dan Ibu tahu, digital storytelling ini adalah biasanya digunakan untuk pelajaran bahasa Inggris. Tapi di sini saya akan men-share digital storytelling bisa untuk pembelajaran IPA, pembelajaran dari mulai TK, SMP, SMA juga bisa digunakan. Ini saya juga sudah. Selanjutnya, tadi walaupun saya sudah diperkenalkan tadi, ya saya mengajar di SMP Negeri Sumedang,
kemudian alhamdulillah saya menjadi data science P4 IPA. Menggunakan digital storytelling. Di sini di dalam media audiovisual memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar karena media audiovisual dapat menumbuhkan minat serta memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Media audiovisual mendukung pembelajaran abad 21 yang memiliki ciri pembelajaran yang berpusat pada siswa, inquiry, dan pembelajaran yang memerlukan keterampilan. Kemudian ini Bapak dan Ibu mungkin sudah sering sudah hafal betul taksonomi Bloom ini dari mulai analyzing, evaluating, dan creating. Tapi pada abad 21 ini kita harus membalik taksonomi Bloom-nya. Jadi kita mulai dari menciptakan dan akhirnya kita menemukan pengetahuan yang kita butuhkan. Nah, dengan digital storytelling ini, siswa diharapkan menciptakan dulu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, kalau di pelajaran IPA gitu ya, yang mereka butuhkan. Digital storytelling adalah format digital abad 21 yang sesuai. Salah satunya ya yang saya akan share di sini. Karena siswa dapat mengekspresikan pengetahuan mereka tentang. Selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari digital storytelling? Di sini ada 8 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah membantu mengembangkan literasi visual dan multimedia, memfasilitasi siswa menggunakan media dengan suara yang kompetitif dan menarik, membantu siswa menulis lebih efektif, di pembelajaran yang lebih mandiri, kemudian mengajar teknologi informasi dan literasi visual, keterampilan abad 21, melibatkan siswa dalam pembelajaran, mendorong pembelajaran lintas dan mendukung siswa menguasai. Pengenalan digital storytelling. Nah, tadi digital storytelling ini merupakan salah satu teknik bercerita dengan teks, suara, audio, gambar, maupun video. Dengan memanfaatkan media multimedia tersebut, kegiatan bercerita akan semakin menarik dan dapat lebih cepat serta mudah dalam menyampaikan informasi. Ini digital storytelling juga adalah sebuah penerapan teknologi yang diposisikan untuk membantu guru mengatasi hambatan penggunaan teknologi di kelas. Jadi sebuah hal yang produktif dan membuat cerita dongeng atau pelajaran juga ya secara digital. Kemudian selanjutnya, ini digital storytelling yang dibuat oleh guru ini harus memuat beberapa kriteria ya dari mulai mata pelajaran, materi, kelas, tujuan dan lain sebagainya. Pemberian proyek ini selain guru yang membuat digital storytelling juga bisa memberikan tugas proyek kepada siswa untuk membuat digital storytelling. Nah, kenapa Bu, murid saya adalah SD atau saya adalah TK dan lain-lain, kita bisa permudah gitu ya, bisa mengajarkan mereka karena ini digital storytelling-nya akan menggunakan PowerPoint saja. Kriteria penilaian dari digital storytelling-nya setidaknya memuat bagaimana cara siswa mengumpulkan informasi, mengerjakan proyek, materi, mengerjakan proyek. Bagaimana kesimpulan mereka? Digital story tersebut harus memuat teks, rekaman suara, video, dan ini langkah-langkahnya untuk mengembangkan digital story. Kita bisa menggunakan langkah-langkah tersebut. Kita lihat kompetensi dasarnya, indikatornya, pokok materinya apa, evaluasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Kita bisa kembangkan dengan garis-garis besar isi program media. Nah, ini rincian singkat cara membuat storytelling dengan PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Di sini kita harus menginsert video, rekaman, kemudian kita bisa menginsert juga musik untuk sebagai backsound-nya. Kita juga bisa isi konten storytelling-nya, kita bisa merekam suara kita ke dalam PowerPoint tersebut. Kemudian kita dapat membuat 20-25 slide story untuk durasi 5 menit. Mengatur tampilan dan lain sebagainya, nanti kita bisa mengklik
tampilan slide dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu tentu saja sudah biasa menggunakan PowerPoint dalam kehidupan kita ya, dalam mengajar sehari-hari. PowerPoint sering kita gunakan. Kemudian untuk masuknya kata atau huruf kita mengklik animation dan lain sebagainya. Kemudian setelah semuanya beres, nah kita publish, maka si PowerPoint-nya kita buat dalam bentuk video. Jadi kita tidak usah mengklik dan lain sebagainya, kita langsung set aja video. Kemudian setelah itu untuk memudahkan juga kita bisa menyimpannya di YouTube atau di Google. Nanti juga saya akan tayangkan contoh digital storytelling pada pembelajaran ekosistem yang sudah dibuat oleh teman saya di sini. Nanti akan kita tayangkan, tapi sebelumnya saya akan menayangkan dulu video cara pembuatan digital storytelling secara singkat. Enggak disimak. Kita akan mulai dari menginsert gambar, sistem kita ambil tentang gambar ekosistem, letakkan di sini, kita masuk slide-nya sesuai dengan pilihan yang besar. Kayak seperti ini. Nah, dengan gambar ekosistem seperti ini, kita akan memberikan narasi dan lain-lain gambar ini dengan digital storytelling. Kemudian agar lebih menarik, kita akan tambahkan musik di slide ini. Musiknya kita akan insert dulu. Kemudian kita cari seperti tadi, insert audio. Insert audio, nah, musiknya otomatis sudah ada di sini. Musik ini bisa kita langsung play. Nah, ini. Dan nanti kita bisa atur apakah musik ini mau on click atau misalkan otomatis. Kita bisa on click atau automatically. Saya pilih automatically karena nanti ketika berjalan kita langsung otomatiskan. Kemudian kalau ini musik ini berjalan, misalkan ada beberapa slide di sini. Di sini kita pilih play cross slide. Kemudian tentu saja ini akan mengganggu sehingga kita bisa sembunyikan ketika slide ini sedang berlangsung dengan cara meng-hide. Oke. Dan begitu selanjutnya. Kemudian untuk apabila musik yang Anda download terlalu panjang, maka Anda bisa menggunakan aplikasi Trim Audio. Dan banyak aplikasi lain di sini yang bisa Anda gunakan. Untuk selanjutnya, kita stop di sini. Misalkan ketika Anda akan memberikan narasi di ini, Anda bisa menggunakan bantuan. Misal kita akan menggunakan bantuan dari teks dari sini. Kita ambil misalkan ekosistem, tentang ekosistemnya kita ambil di sini. Kita akan paste ini. Nah, di sini ada teknik seperti ini. Anda menginginkan ya, di sini ada animasi ataupun animasi, bisa menggunakan animation di sini. Apakah animation mau terbang, atau seperti dan lain-lain. Apakah nanti mau on click, berdasarkan klik, kalau saya memilih di sini adalah memilih juga muncul. Kemudian durasinya bisa menggunakan mau satu berapa di sini bisa pilih. Kemudian apabila kalian juga menginginkan ada musik atau misalkan suara tentang ekosistem yang keluar, kita bisa menginsertkan lagi, menginsertkan audio. Kemudian kita record, kita rekam audionya. Untuk misalnya ini kita klik tombol merah ini dan kita rekam. Misal kita coba ya, kita klik. Nah, di sini ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Oke, kemudian stop. Oke kan? Nah, ini suaranya sudah ada. Kemudian kita bisa play, cek dulu apakah sudah betul apa belum. Barusan di bagian depan ada kata-kata pengantar saya yang masuk, sehingga kita bisa menggunakan di sini. Kita akan trim si suara yang kita tadi dengan cara di sini mengatur playbacknya, kemudian kita trim di sini. Nah, tadi kan ada di bagian awal, di sini ada masuk suara, maka kita coba dulu. Seperti ini. Jadi kita bisa men-trimnya sampai pas kata-katanya di mana kita ingin transisi dari slide ini adalah misalkan seperti ini, slide atau bukan mouse speed, terserah Anda bisa memilih ini sendiri. Kemudian Anda bisa memasukkan suara sepertinya mouse click atau tidak, silahkan Anda bisa uji. Kemudian untuk suara, tentu saja tadi kita mempunyai dua suara, yang ini suara musik dan yang satu adalah suara prolog kita. Nah, saya akan membuat playback yang suara musiknya ini lebih pelan karena nanti dia sebagai ini. Maka kita akan klik low. Kemudian untuk yang prolog kita akan set dengan suara kencang, high ya, sehingga nanti keluarnya akan lebih jelas. Kemudian karena di sini hanya tutorial, maka saya akan skip. Saya akan langsung saja kepada bagaimana cara membuat PowerPoint ini menjadi sebuah video. Pertama adalah kita klik file, kemudian setelah itu kita klik export, klik videonya. Nah, di sini kita tunggu. Ini sudah ada di Digital Story System dalam bentuk MPEG 4 video. Kita save, kemudian setelah kita save, karena tadi saya sudah save, untuk ini kita tambahkan yang pertama satu, kita save, kemudian di sini akan ada bahwa ini akan berubah menjadi tersave seperti itu, maka kita akan bisa melihatnya di dalam kita ini. Mari kita simak. Suatu sistem yang terbentuk oleh lembaga tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Berlangsung terus, ya, kita bisa melihat dan akan lebih bisa dipastikan sampai beres apabila nanti dimasukkan ke video di menggunakan PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu, demikian pemaparan dari presenter kita. Cukup menarik ya Bu ya, bahkan menarik sekali buat saya, apalagi untuk guru TK, sangat bermanfaat. Jadi nanti kita sebagai pendidik tidak usah menggantungkan ngedownload cerita dari orang lain, bisa bikin sendiri ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Santi, sangat bermanfaat sekali materi hari ini. Mudah-mudahan saya nanti bisa praktek. Agak rumit sih kalau untuk emak-emak. Tapi insya Allah dengan belajar kita pasti bisa sedikit demi sedikit ya. Nah, nanti kita tularkan lagi kepada guru-guru yang lain, mungkin di kecamatan ataupun di lingkungan sekolah kita. Baik, Ibu Mimi masih ada? Ada Bu. Oh iya, berapa partisipan Bu? Sudah berapa? Alhamdulillah 18 Bu. Oh iya, 18 ya. Hari ini ya. Iya. Alhamdulillah sinyalnya bersahabat. Baiklah, sekarang
kita masuk ke ini ya Bu, forum sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, yang mau langsung silakan atau mau di room chat, menulisnya di untuk everyone ya Bu, jangan yang di privat. Silakan, ada yang mau bertanya? Belum ada ya. Oke, atau Bu Mimi mau bertanya mungkin Bu Mimi? Bu Mimi Oh, iya, langsung ke kopi kali ya, sekali pemaparan juga. Iya. Kebetulannya mungkin kalau untuk kami guru TK ini sangat bermanfaat Bu, supaya tidak Iya. selalu menggunakan buku gitu ya. Iya, betul, betul. Harus belajar ekstra, ini sepertinya Bu menarik. Belajar ekstra, lagi-lagi digital. Sekarang mau dicoba nggak nih, mau, ya. kita mau nggak Iya. mau harus mengikuti zaman. Karena tidak dipungkiri Bu, anak-anak TK juga sekarang sudah pada pintar Bu, main gadgetnya, terus mereka juga bikin apa itu, video-video, suka Iya. murid saya tuh Bu, TikTok gitu ya. suka Mereka sudah kenal itu TikTok, Ibu Nur, suka mungkin dibajak ada itu punya orang tua. pertanyaan. Gimana Bu Nur? Iya, Ibu Nur Hayati. Oh iya, mangga Ibu. Oh iya. Ya, mau bertanya ya. Kedengaran nggak suaranya Enggak, Bu Ibu. Santi, Ada, Bu, Bu jelas. Mimi? Oh iya, iya. Kedengaran Atur Bu, nuhun. jelas. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Santi, menarik sekali ya pemaparannya tentang digital storytelling ini, yang memang di sini ini bisa dijadikan salah satu alternatif ya, salah satu media supaya siswa lebih menyukai sains ya dalam hal ini. Dan memang dengan adanya digital storytelling tadi seperti yang dicontohkan di dalam videonya, menarik gitu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan ini mungkin dari pengalaman Bu Santi, apakah semua topik atau materi itu bisa dijadikan digital storytelling, atau ada topik-topik tertentu ya yang memang kita pilih untuk dijadikan sebagai kompetensi dasar atau materi yang bisa digunakan dalam digital storytelling ini. Karena tentu kan yang namanya materi sains kan banyak ya. Dan apakah memang semuanya bisa atau memang ada ketentuannya? Oh, materi yang seperti ini nih yang harus dijadikan bahan gitu ya, bahan untuk topik digital storytelling. Itu saja mungkin Bu Santi, hatur nuhun. Iya, terima kasih Ibu Nur Hayati. Mangga Ibu Santi jualan langsung. Terima kasih kepada Ibu Santi. Saya mencoba menjawab. Di sini topik materi apa yang bisa dijadikan digital storytelling. Setiap topik materi sebenarnya kita bisa menggunakan digital storytelling ya Bu. Asal kita sebagai guru bisa mengemasnya dalam kemasan yang menarik mungkin. Kalau saya sendiri biasa saya gunakan ketika saya izin bepergian gitu Bu. Misalkan ketika saya tidak bisa hadir ke dalam kelas dengan dan sebagainya, saya sudah menyiapkan storytelling. Kemudian nanti anak-anak di kelas atau orang yang bertugas menggantikan saya di kelas hanya tinggal memplay digital storytellingnya, dan terakhirnya saya berikan soal begitu ya Bu ya. Untuk topik dan materi sebenarnya bisa digunakan semua. Jadi kalau misalkan dari anak-anak bisa SD dari kita, cuma ya kalau misalnya kita menggunakan semua materi digital story ini juga kan anak-anak pasti bosan juga gitu ya, merasa bosan karena kan praktikum juga penting gitu kan kalau untuk sains. Nah, jadi kita boleh semuanya. Jadi misalkan ketika ada halangan atau bagaimana kita bisa gunakan, atau ketika kita ada di kelas pun kita masih bisa menggunakan ini supaya anak lebih tertarik lagi. Itu Bu. Iya, hatur nuhun Bu Santi, hatur nuhun Bu Siti. Terima kasih Bu Santi jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Itu ada Bu, tadi siapa ya? Ada nggak?
Oh iya, mengingatkan saja silahkan diisi ya presensinya sudah di-share. Itu Bu, ada pertanyaan dari Bu Maya Sari, Bu. Ada gitu, mana? Ya, bagaimana mensiasati gambar bergerak katanya Bu. Tuh, kok di saya nggak ada ya? Oke. Nggak muncul Bu, kan tadi. Mensiasati Ini gambar. Maya. Iya, bagaimana mensiasati gambar bergerak? Terima kasih Ibu Maya Sari di sini. Bagaimana cara mensiasati gambar yang bergerak? Yang pertama, kita bisa memasukkan video, Bu. Kita bisa memasukkan video dalam PowerPoint seperti kita memasukkan gambar yang tadi, kita bisa memasukkan. Itu satu. Kemudian kita juga bisa menggunakan animasi. Bukan animasi itu bukan hanya huruf yang bisa terbang, muncul, masuk, tapi animasi tersebut juga bisa kita gunakan kepada misalkan kita crop gambar. Nah, gambar ini nanti munculnya seperti apa? Mau terbang atau mau dia jalan sedikit-sedikit, kan itu ada. Ya, seperti itu. Mungkin saya akan memutar sedikit contoh. Kalau misalkan ini bisa ya Bu ya, sebentar saya berikan sedikit contoh yang tadi saya berikan. Sekedap share konten dulu, mudah-mudahan. Selatan memiliki alam yang sangat alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia akan tetapi dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Mengapa? Petani berdiskusi untuk menggunakan pupuk kimia berlebihan. Apa dampaknya bagi ekosistem? Petani menaburkan pupuk kimia di tanah pertanian jagung. Wah, hujan turun. Aku terbawa air hujan. Tolong aku. Aku masuk di perairan sungai ini. Apa terjadi? Wow, ternyata tanaman eceng gondok tumbuh semakin banyak. Apa yang akan terjadi pada tubuhku? Sekarang, bagaimana solusi lain untuk mencegah dari Ayo pakai pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang dihasilkan dari pelapukan sisa tanaman, hewan, dan manusia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai Ya, Ibu. Ini salah satu contoh dari ketika yang saya paparkan itu hanya satu slide, kemudian saya berikan tambahan kata-kata dan sebagainya. Jadi belum ditambahkan kreasi, ada video, ada yang lain di situ. Nah, barusan yang saya contohkan di video YouTube-nya itu salah satu contoh yang bisa Ibu kreasikan, ya. Baik di materi apapun itu insya Allah bisa, ya. Atau ketika kita ke read, jadi berikan proyek digital story misalkan kita mungkin kalau misalkan di pembelajaran IPA mau belajar ekosistem, mereka kan ekosistemnya langsung melihat ke kolam, kemudian melihat ke taman-taman sekolah, mereka bikin video, nanti videonya dimasuk-masukkan ke PowerPoint dan mereka berikan prolog seperti itu. Jawaban untuk Ibu Maya, bagaimana memasukkan lebih dari satu gambar. Iya, terima kasih Ibu Nur. Demikian jawaban dari Ibu Nur untuk Ibu Maya ya. Mudah-mudahan paham dan jelas ya Bu. Kemudian ada lagi yang yang lain? Mangga Bapak dulu tadi. Sudah karena ini mungkin sudah terbiasa dengan program poin, jadi sudah handal rupanya ya. Sudah tidak ada. Mungkin karena masih belum terbayang Bu, karena belum dicoba. Bagaimana? Kendalanya belum ketahuan. Belum terbayang.
kendalanya itu belum ketahuan apa nih yang kira-kira susahnya itu. Iya, harus praktek dulu ya. Iya, Semuanya biasanya dia juga. kalau pakai oh ini kenapa nggak ditanyain gitu. Itu karena Ibu Santi kan mengajar di SMP ya. Untuk digital storytelling ini mungkin muridnya praktek membuat, mungkin Bu sudah bisa atau bagaimana Bu? Oke. Untuk sekolah kami kebetulan ketika saya akan mengajarkan gitu membuat, jadi belum sampai full beres proyeknya karena terburu ada ini COVID yang ini. Tapi teman-teman saya yang di SMA gitu ya, yang mengajar pelajaran biologi, mereka sudah mencoba membuat ini dan memang lancar gitu. Dan proyek-proyeknya sangat berkali. Di bencana ini kalau tadinya saya terapkan di akhir semester ini, tapi ternyata ya musibah seperti ini, jadi tidak bisa dipraktekkan dengan anak-anak untuk PowerPoint-nya sendiri. Tapi saya yakin bisa karena mereka terakhir saya berikan tugas untuk produk teknologi, mereka bisa membuat, mengedit video dan sebagainya, tapi dengan aplikasi yang lain, edit di Canva dan sebagainya, bukan di PowerPoint. 56 ya Bu. 11 kurang ya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena waktunya sudah hampir habis ya, mohon kepada Ibu presenter untuk memberikan kesimpulannya untuk menutup acara ini. Mangga Ibu Santi. Baik, terima kasih kepada Ibu. Di sini barusan saya sudah mengatakan tentang digital storytelling ini yang saya paparkan ini adalah yang menggunakan poin yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita mengajar gitu ya, sering kita gunakan. Itu contoh sederhana saja yang bisa saya share di sini ini untuk mempermudah anak belajar dan membuat pelajaran ini semakin menyenangkan. Tadi dimulai dari kita menciptakan script dulu, baru nanti kita bisa memahami apa itu pelajaran yang tadi sampaikan begitu. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya partisipasi dari Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut join meeting berita semua di sini. Maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Kesimpulan dari Ibu Santi Nurmanisari tadi menutup acara kita hari ini, bahwasanya dengan digital storytelling sangat membantu untuk meningkatkan minat, bakat maupun potensi anak didik kita ya Bu ya. Yang pembelajaran itu akan sangat membantu sekali. Dan karena itu mari kita bersama-sama mungkin mencoba setelah materi ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk semuanya. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas partisipan yang telah bergabung di room ini, juga kepada host telah menyediakan roomnya. Untuk itu kita tutup acara kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silahkan kalau yang masih sedikit mungkin dari saya nanti sebelum Bu Diana menambahkan. Iya Bu. Alhamdulillah untuk sesi pertama di hari ini sudah selesai ya. Terima kasih kepada Bu Mimi yang sudah haheho mencari sinyal tadi Bu Mimi ya, dan berusaha masuk kembali. Bu Santi juga alhamdulillah materinya sangat menarik ya. Saya malah baru tahu gitu ya ada media pembelajaran itu. Menarik untuk supaya nanti saya mencoba lah ya Bu Santi ya, untuk pembelajaran sains. Terima kasih, sangat menarik materinya. Begitupun Bu Siti, alhamdulillah. Dan kepada Bapak Ibu partisipan pagi hari ini, alhamdulillah lumayan banyak ya, dan tetap bersemangat saling membantu gitu ya, terutama kepada tadi yang ngerekam teh masih Pak Yus ya, Pak Yus hatur nuhun.
setia dengan record ya Pak Yus ya. Terima kasih sekali ini bantuannya di setiap sesi. Jadi untuk sesi ini hari ini emang kita lumayan padat ya. Habis ini jam 11.15 ada sesi dari kelompok lain. Jadi mungkin nanti setelah ditutup oleh Bu Mimi kita sama-sama keluar room untuk masuk ke room yang berikutnya. Hatur nuhun Bu Mimi, Bu Santi, sareng Bu Siti. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Begitupun pada partisipan yang lain. Mangga Bu Diana, bilih badai anu dibadugikeun. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Nini, Bu Santi, dan juga Bu Siti yang bertugas pada pagi hari ini pertama ya. Seperti itu. Ini materi sangat menarik ya Ibu Santi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pikir di PPT itu hanya ya sudah di PPT gitu, ternyata kita juga bisa membuat digital storytelling dengan menggunakan PowerPoint dan di mana nantinya ekstensinya bisa berbuat keluarnya video gitu ya produknya seperti itu. Itu sangat luar biasa. Insya Allah semoga kita semua di sini bisa mencobanya dan mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Terima kasih ya Ibu untuk menarik minat belajar para siswa dan juga pembelajaran menjadi menyenangkan. Terima kasih Bu Santi dan semuanya.